Amigo. Come on, man. Hello? Who are you? Flesh-eating virus. Cerita berawal dari insiden kebocoran virus di sebuah fasilitas rahasia yang berada di pulau terpencil di perairan Karibia. Kebocoran ini pun membuat para ilmuwan akhirnya terpapar virus, hingga menewaskan mereka dengan kondisi tubuh yang cepat membusuk. Namun dari banyaknya ilmuwan yang menjadi korban, tim keamanan menemukan seorang pria bernama Porter yang masih hidup meskipun tubuhnya sudah terpapar virus buatan ini. Saat semuanya sudah terkendali, datanglah pimpinan program rahasia yang selama ini mengembangkan virus untuk dijadikan senjata biologis. Pria bernama Edward ini pun akan meneliti tubuh Porter yang entah kenapa bisa bertahan dari virus. Lalu dengan dibantu kedua asistennya, Edward meminta para kru untuk segera bersiap, karena sekarang juga mereka harus meneliti tubuh Porter yang kini masih pingsan. Project. American tour is building shop. It's not a sample. Mr. Porter. Edward meminta informasi detail tentang virus daging melepuh yang sedang dikerjakan oleh Porter. Tapi daripada menjawab, Porter malah ingin dipertemukan dengan keluarganya. Permintaan tersebut tentu saja Edward tolak, karena mulai dari sekarang Porter akan ia karantina untuk menjalani penelitian panjang. Who the fuck you think you are? Kemudian kita beralih ke seorang pria asal Spanyol bernama Mark yang akan melangsungkan pernikahan di Kepulauan Karibia. Mark yang terakhir tiba di pulau bertemu dengan temannya yang ternyata sedang ngegembel malakin tukang buah. Pria bernama Dob ini pun berterima kasih karena sudah diongkosin ke Karibia untuk ikut nyakseni proses ijab kabul Mark alias Marcus. His whole family is waiting for us. I'm glad I can make hay. This is brother, wherever he's hiding. Mark dan calon istrinya menyambut para tamu yang akan menjadi saksi pernikahan mereka besok malam. Kemudian Mark gercep mengamankan adiknya yang bernama Josh yang malah datang pakai setelan morok layangan di acara sambutan ini. This guy. Hey, I think you've had enough. Hey, Marky. Long time. Mark tidak menyangka mantan pacarnya turut datang dan ternyata sudah menjadi pacarnya Josh. Di sisi lain, si calon mertua mulai merasa malu oleh tingkah Josh yang kini menjadi perhatian orang-orang. Aloha. Go. Singkat cerita, Mark dan gengnya jelong-jelong ke pasar tumpah dalam rangka aji mumpung berada di pulau wisata. Sementara Josh milih COD bako oleng untuk persiapan pesta bujang sang kakak nanti malam. Yo, think of that one. Dob katanya sudah menyiapkan sebuah kapal pesiar bersama Josh untuk acara pesta bujang Mark. Sementara pacar Mark akhirnya gak jadi ikut, karena baginya lebih baik prepare baju kawin daripada pesta abuk di pulau terpencil. Meskipun Mark kecewa, ia masih punya orang-orang terdekat yang selama ini selalu ada bersamanya. No. It wouldn't be a bachelor party if I'm there. All the guys, you guys grew up together. I'll miss you. There it is! At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10? A random... Kembali ke dalam lab ketika Dr. Yuna mencoba menenangkan dan menyemangati Porter. Tapi bagi Porter, usaha Yuna cuma gimik semata dan tidak berarti apa-apa. Karena ia sudah tahu penelitian terhadap dirinya akan membuat Porter menderita sampai batas waktu yang entah sampai kapan. Lalu Porter kembali meminta agar ia dipertemukan dengan istrinya yang sudah 2 minggu belum ia hubungi. You can't just keep experimenting on me. You're a possible cure. You've poked and prodded on me for 2 months. You can't go days without talking to it. Yuna katanya terpaksa melakukan semua ini demi mendapatkan vaksin dari virus yang sudah menyebar mencaura di pulau ini. Jadi ia harap Porter bisa bekerja sama daripada marah-marah gaje seperti ini. I can kill myself. I've ordered.
Dr. Bridget tiba-tiba berbohong dengan menyebut bahwa istri Porter sudah tahu akan nasib yang dialami oleh Porter. Bahkan sang istri katanya sangat setuju dengan apa yang Dr. Edward lakukan terhadap Porter. Porter gak percaya dengan perkataan Bridget, lalu ia mengancam akan melakukan sesuatu yang mengerikan. Porter akan menyebarkan virus di tubuhnya sebagai balasan terhadap para ilmuwan yang memperlakukannya seperti ini. Hingga ketika ia akan diambil sampel darahnya, Porter akan menulari semua kru fasilitas. You want it? Take it! Kelakuan Porter membuat para petugas benar-benar panik. Sementara Porter akhirnya menyerah, yang penting darah di tangannya sudah menulari seorang petugas. Protokol keamanan aktif dan mengurung semua kru di dalam fasilitas. Lalu lewat pengeras suara, Edward menyuruh para kru masuk ke dalam bunker yang memang sudah disiapkan untuk hal seperti ini. Transfer duty requires a mandatory facility lock. I'm sure you understand. Tanpa terasa mereka sudah berada jauh di tengah laut. Tanpa berlama-lama, Josh pun mengajak semua orang untuk bersenang-senang. Alright boys, man up. Oh yeah, nice fuck for baby. Marcus? Di tengah keseruan, Josh akan memberikan hadiah kepada kakaknya ini. Karena siapa tahu pas malam pertama belalai Mark kurang strong dan tidak bisa memuaskan istrinya. What? Dikira timun suri, ternyata Mark mendapat belalai karet ireng yang super gedong. Tak mau kalah dengan pacarnya, si ciwi dehidrasi bernama Penny punya hadiah juga untuk mantannya ini. Yeah. Oh wow. Wow. Josh mulai gak nyaman melihat kelakuan Penny, apalagi mereka berdua pernah bobogohan. Lalu ketika Josh nunjukin bako happy, Mark marah karena barang ginian hanya akan mendatangkan masalah, apalagi jika sampai keluarga pacarnya tahu. Just relax a little bit, baby. Man, come on, dude. No. Hey. Penny mencoba merayu babang Mark yang sedang bete terhadap adiknya. Lalu dengan rayuan tembolok lepet, Penny ngomongin masa-masa indah saat mereka menjalin asmara sewaktu SMA. What's wrong with us? Mark terlihat gelisah ketika Penny mepet-mepet seolah ingin diselepet kanyut. Kemudian Mark nyeramahin Penny agar lebih menghargai perasaan Josh yang begitu tulus mencintai Penny. Nah, mulai deh si Penny curhat, terutama akan sikap Josh yang menurutnya tidak pernah serius kepadanya. It's serious. I'm not. One summer. Oh, got it. Dom begitu girang saat menemukan sebuah pulau yang sepertinya cocok untuk mereka jadikan arena pesta. Lalu perhatian Mark tertuju pada sebuah bangunan yang mirip sebuah fasilitas kesehatan. Nanyalah ke si kapten. Tapi karena si kapten kapal tidak mengerti bahasa Inggris, ia hanya menyebut bahwa pulau itu memang tidak punya penduduk. Nobody home. Singkat cerita, Mark dan yang lain akan bercamping di pulau temuan mereka. Lalu dengan menggunakan bahasa Spanyol berantakan, Josh meminta si kapten untuk menjemput mereka besok malam. Please advise Mr. Aries that is sudden mile. So why aren't you guys going? Josh katanya akan bersnorkeling bersama Penny untuk melihat pemandangan bawah laut. Lalu ia menyuruh Mark segera mendirikan tenda daripada cuma bengong liatin orang pacaran di bawah air. Come on, man. I'm accepted. One thing that keeps popping back up is... Josh heran karena dari tadi ia tidak melihat ikan satu ekor pun. Lanjut mereka pun berpetualang mumpung pulau ini sepertinya bebas dari ikan hiu. Entah apa yang terjadi ketika banyak ikan sudah mati dengan kondisi tubuh yang sudah tidak memiliki daging. Penny yang ketakutan pun bergegas kembali ke darat, khawatir ada sosok pemangsa aneh penghuni lautan.
Saat si kru fasilitas mulai mengalami keanehan, Penny ngomongin pemandangan ngeri yang baru saja ia lihat. Tapi menurut Josh mungkin ikan-ikan itu bekas dimangsa kawanan hiu atau bisa juga ulah para nelayan. Mendengar debat sengit pasangan jadah ini, Mark dan Dom merasa konyol. Hingga Penny yang emosi pun memilih bertapa sendirian di dalam tenda. Penny heran kenapa kulitnya jadi pada merah dan terasa begitu perih. Bahkan hidungnya mendadak mimisan, padahal yang dilakukan Penny hanyalah berenang di air laut. Perlahan tapi ngeri si pria yang sudah tertular kini semakin memprihatinkan. Selama itu pun Edward dan para asistennya terus meracik vaksin di tengah penderitaan para kru lain yang masih bersembunyi di ruang bunker. Tibalah waktunya Edward akan mengecek keampuhan vaksin buatannya. Lalu Yuna ditugaskan untuk mengalihkan perhatian Porter agar tidak membuat kekacauan selama ia melakukan uji coba. It's okay. Doctor, I don't think Bridget bergegas untuk membersihkan diri setelah bermandikan olap virus yang memenuhi tubuhnya. Sementara vaksin buatan Edward tidak berpengaruh dan malah membuat si korban akhirnya meninggoy. Tak jauh dari bangunan fasilitas, Mark dan yang lain mulai heran kenapa Penny tak kunjung keluar dari tendanya. Tak lama kemudian Josh mendengar panggilan si sayang yang sepertinya ingin mengajak aduk songkol. Hola. Oh, Jesus. Josh kaget melihat keanehan di tubuh Penny yang kini sudah berubah menjadi borok-borok imut. Penny pun menduga mungkin kulitnya keracunan air laut yang sudah terpapar bangkai ikan. Kemudian Josh berniat untuk mencari obat anti koreng, siapa tahu bisa meredakan perih yang masih dirasakan oleh Penny. Look at your legs. It just started itching. Penny baru tahu ternyata Josh senasib dengan dirinya. Akan tetapi Josh tidak peduli dan menganggap tanda merah di betisnya akibat kelamaan duduk. Oh, Poppy's gonna make it over. Something that makes me angry. Says sure. Mark memilih ngabolang ke tengah kebun daripada jadi kambing conglai liatin adiknya pacaran. Selama itu pun Dom setia menemaninya. Hitung-hitung pengabdian terakhir sebelum hajat hidup Mark dikuasai oleh istrinya. Sambil menunggu reaksi obat, Josh mengajak Penny bersenang-senang dulu. Terlebih ia sudah tidak tahan ingin beradu paruh dengan bibir berdiri milik Penny. Mereka mencari topik obrolan minimal tidak terus-terusan mendengar teriakan jadah Penny yang sedang keenakan. Kemudian Mark ngomongin dosa terindah yang ia lakukan bersama Penny, di mana kala itu Mark menjadi orang pertama yang gunting pita atas keperawanan Penny. Are you fucking kidding me? And then, on top of it all, Ex-girl childhood friend. Pantesan kerasa gurih cenderung amis, ternyata barang pecah belah Penny turut mengeluarkan darah. Josh, what happened? I think Penny's sick. Mayday. Mereka bingung karena tidak mendapat jawaban dari si kapten kapal. Kemudian Mark teringat dengan sebuah fasilitas kesehatan yang menurutnya pasti ada orang yang bisa mereka mintai bantuan. Lalu ia mengajak Dom pergi ke sana dan menyuruh Josh menemani Penny yang sudah seperti orang kena mentol. Come on. Back inside the tent. Where the hell is this place? Look, man, it's getting dark. We gotta go back. Yeah, just another person getting by the mic. Wait, Marky! Gak butuh waktu yang lama mereka menemukan fasilitas rahasia tempat Dr. Edward melakukan penelitiannya. Namun mereka heran kenapa begitu sepi padahal fasilitas ini seperti masih beroperasi. Hello? What the hell is that smell? Josh yang mulai mengalami perubahan menggunakan segala macam cara untuk mengobati rasa perih dan nyeri di kulitnya. Begitupun dengan Penny yang sudah tidak tahan oleh hawa panas di dalam tenda. Get back in the mother! Karena belum menemukan siapapun, mereka kini mencoba masuk ke fasilitas lab. Dan karena pintu susah dibuka, Mark pakai cara maling untuk memasukinya. Mereka heran kenapa masih gak ada orang padahal ruang kontrol masih pada menyala. Dan satu hal yang Dom tidak tahu, fasilitas ini punya sistem keamanan yang masih aktif pula.
Dom meminta maaf karena menyangka kelakuannya telah membuat pintu jadi tertutup. Mereka yang sudah terjebak pun berniat mencari bantuan dengan akan menyusuri setiap ruangan. Dengan menggunakan petunjuk dari peta, kini mereka berjalan menuju ruang bunker, di mana seperti yang kita tahu ruangan tersebut adalah tempat para kru fasilitas bersembunyi. Saat tubuh Amy sudah mengalami pembusukan, Josh seolah punya harapan selamat saat ada orang yang merespon panggilannya. Lalu setelah Josh menceritakan apa yang terjadi, pria di radio menyuruh Josh untuk menemui Dr. Edward yang katanya mah berada di bangunan lab. Saat sudah berada dekat dengan bunker, mereka masih saja belum menemukan satu orang pun. Lalu ketika menemukan banyak darah, Mark yakin sesuatu yang buruk telah terjadi di tempat ini. Josh mengajak Penny untuk mencari Dr. Edward seperti saran dari si pria misterius. Josh pun terus memaksa Penny meskipun pacarnya ini sedang menderita oleh perubahan di tubuhnya. Daripada terangkat, Josh malah mendapatkan kulit Penny saja. Keadaan ini membuat Josh semakin ketakutan dan langsung mencari keberadaan Dr. Edward. Sampailah mereka di lokasi tempat para kru fasilitas bersembunyi. Cuma seperti biasa, Dom dan Mark tidak melihat keberadaan orang selain ruangan yang sudah acak-acakan. Lalu perhatian mereka tertuju ke sebuah pintu yang merupakan terowongan menuju lokasi lab. Untuk pertama kalinya mereka melihat anggota keamanan lab yang sudah menjadi sosok zombie. Kedatangan orang yang sudah terpapar virus itu pun membuat Mark dan Dom kini berada di terowongan. Lalu mereka lanjut kabur sembari mencari orang yang bisa memberikan bantuan. Help! Go! Pelarian mereka terhenti di antara para kru fasilitas yang kesemuanya sudah pada tewas akibat terpapar virus. Dom yang ketakutan pun bingung mau lanjut kabur atau kembali ke lokasi Mark. Kemunculan si zombie membuat Dom dan Mark akhirnya terpisah. Di waktu yang sama, Josh akhirnya tiba di lokasi fasilitas seperti yang dikatakan si pria misterius. Mark kini berada di sebuah ruangan yang punya banyak informasi, mulai dari efek virus yang secara bertahap bisa merusak jaringan tubuh manusia. Bahkan di tempat ini Mark menemukan jasad si korban yang sengaja ditulari virus oleh Porter. Si keamanan menceritakan penderitaannya yang gak bisa keluar dari tempat ini. Kemudian Dom sok-sokan akan memberikan bantuan, padahal dirinya sendiri sudah berada dekat dengan Tuhan. Karena meskipun si keamanan seperti orang baik, virus di tubuhnya akan membuat pria ini menjadi agresif. Saking tubuhnya sudah empuk, si keamanan akhirnya tewas kehantam tangannya sendiri. Kemudian Dom gercep mengambil pistol yang bisa ia gunakan untuk berjaga-jaga. Dom merasa lega setelah bertemu Josh yang sedang mencari Dr. Edward. Tapi tak lama kemudian kondisi tubuh Josh yang sudah berubah membuat Dom kembali ketakutan. Mark kesal karena menganggap Dom telah meninggalkannya. Lalu ketika mereka terlibat cekcok, Dom tiba-tiba menceritakan keperawanan Penny yang sudah jebol oleh belalai Mark. You should have tried harder. For your broadcast to come down here. Not mom. One family. Selfish. Right. Karena sudah terlanjur jebleh, Josh akhirnya redo dan mengajak Mark untuk menemui Dr. Edward saja. Kemudian mereka akan mengecek sebuah ruangan yang masih tertutup pintu canggih.
Yeah, try so. Hello? Dr. Edwards? Hello? Who are you? Mereka bertemu Bridget yang begitu ramah menyambut mereka. Hingga Bridget pun tahu Mark dan teman-temannya punya perahu kecil di sisi pantai. She's one of our most highly contagious patients. Flesh-eating virus. Don't be ridiculous. Yuna memberitahu bahwa Bridget adalah seorang dokter yang sudah terpapar virus. Bahkan ia memaksa temannya ini untuk menunjukkan efek virus sebelum menulari Mark dan teman-temannya. No. To Dr. Edwards. Okay. Mereka bertemu dengan Edward yang masih sibuk melakukan penelitian terhadap Porter. Lalu dari keterangan Mark, Edward akhirnya tahu akan nasib para kru di ruang bunker berikut air laut yang sudah terkontaminasi virus. Edward dan para asistennya pun heran apa yang telah membuat virus itu menyebar dengan cepat. Every one of these hazmat suits is equipped. Porter menjelaskan bahwa semua kengerian ini akibat ambisinya Edward. Lalu Porter mengaku bahwa ia adalah orang yang telah menghubungi Josh ke tempat ini, di mana semua itu dilakukan agar Josh bisa mengeluarkannya dari tempat ini. Lalu ketika para ilmuwan ini saling menyalahkan, Mark menyuruh Josh membawa pergi Penny pakai perahu daripada nunggu si kapten kapal yang susah dihubungi. Rencana tersebut membuat Bridget yang sudah ingin kabur katanya ingin ikut. Alasannya sih untuk mendampingi Penny. I'm coming with you. I can help. Let's go. Ketika Josh menuju lokasi tenda, Mark menyuruh Dom untuk membawa si biang masalah keluar fasilitas. Kemudian Mark, Yuna, dan Porter akan mengaktifkan sistem keamanan yang bisa meledakkan seluruh bangunan ini. Dr. Edwards has been working. Ketika Josh mengalami perubahan lagi, Bridget yang ingin kabur sendirian berniat untuk menghabisi Josh. Karena seperti dirinya, tubuh Josh pun kini sudah empuk sebelum akhirnya membusuk. Sebagai orang yang kebal terhadap virus, Porter akan mengaktifkan mode kiamat dengan melewati air yang sudah terkontaminasi virus. Ia pun tidak menyangka kebocoran lab yang dialaminya kini sudah menewaskan teman-teman seperjuangannya. Dari gelagat Dom, Edward bisa menebak bahwa pemuda ini sudah terpapar virus, meskipun ia tidak tahu Dom pernah terjatuh di kubangan air bervirus. Lalu sambil menakut-nakuti Dom, Edward mencari kesempatan untuk menghabisi orang yang tidak akan sembuh dari virus buatannya ini. I swear to God, I will kill you. Your condition is fatal. Foxtrot. 1. That's it. It's armed. Mereka bergegas pergi setelah mengaktifkan mode kiamat. Di saat itu pula kedatangan Bridget diketahui oleh Penny yang ia kira wanita ini adalah Josh. I'm a doctor. Where's Josh? I already took care of Josh. Bridget baru tahu ternyata Penny lebih busuk ketimbang dirinya. Namun ia kesulitan menjawab ketika Penny menanyakan keberadaan pacarnya. It's me. Tubuh Bridget keburu hancur sebelum ia berhasil menghabisi Penny. Hingga Penny pun bisa dengan leluasa merujak Bridget menggunakan belalai karet ireng. Sementara Penny yang juga sudah agak berbentuk akhirnya tewas, terkikis oleh ganasnya virus yang belum ada penawarnya ini. Mark tidak menyangka Dom sudah tewas oleh sebuah tembakan. Bahkan tak jauh dari lokasi kematian Dom, ia menemukan sang adik yang sudah tengkurap gak bernyawa. There's nothing you could... Edwards! Edwards, where are you? You son of a... Where are you? Yuna marah kenapa Edward menghajar Mark yang jelas-jelas tidak terpapar virus. Tapi demi keamanan, Edward tetap tidak akan membiarkan siapapun keluar dari pulau ini. Ocean's out of this. I'm the only chance he has of seeing his wife. Untung saja Porter keburu menjedor Edward menggunakan pistol Mark yang sempat terjatuh. Sementara Edward kecewa dengan perbuatan Porter yang malah ingin menghabisinya. Terlebih jika penemuan virus sudah sepaket dengan penawarnya, mereka bakal auto kaya bahkan mendapat Nobel psikopat spesialis virus dari pemerintah. Setelah Edward tewas, ketiga orang yang tersisa ini pun akhirnya pergi dengan keren.
Kehancuran fasilitas lab menjadi penutup sepak terjang Edward selama ini. Singkat cerita, mereka berhasil menghubungi si kapten kapal untuk melakukan penjemputan. Hingga di keesokan harinya, Mark bisa meninggalkan pulau setelah kehilangan orang-orang terdekatnya. Saat Yuna menikmati kesegaran air, Mark tidak menyangka virus buatan Edward bisa menyebar lewat air. Dan ngomong-ngomong soal air, Yuna jadi kepikiran lah dari mana si Porter mendapatkan air minum yang baru saja ia seruput. Wait, what is going on here? Selain menjodor si kapten kapal sampai tewas, Porter memang berniat untuk menghabisi Mark dan Yuna menggunakan air yang sudah ia campur dengan darahnya yang bervirus. Lanjut mereka pun mencari keberadaan Porter yang sebenarnya sudah kabur menggunakan perahu darurat. Yuna menjadi orang pertama yang terpapar virus dari air minum. Sementara Mark terlihat panik takut terpapar juga meskipun ia tidak sempat meminum air dari Porter. Demi bisa bertemu dengan anak dan istrinya, Porter tidak mau jika sampai ada orang yang selamat dari pulau selain dirinya. Karena ia tidak mau jika sampai ada orang yang gembar-gemborin virus di tubuh Porter yang cuma akan menyebar lewat darahnya saja. Terus kenapa para kru fasilitas jadi terpapar juga? Jadi gini guys, selain memberikan darah ke seorang petugas, Porter sebenarnya menggunakan tikus percobaan yang terlepas untuk menyebarkan virus. Yang namanya tikus, ia sudah pasti melenggang ke dapur hingga mengkontaminasi sumber makanan para kru fasilitas. Udah deh, mereka akhirnya terpapar virus dalam keadaan terkurung di dalam bunker. Lalu apa yang akan terjadi setelah ini? Silahkan mampir ke video yang satu ini. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.